Ini adalah makna daripada Rabb. Namun apa yang membedakan? Yang membedakannya bahwa yang hidup bersama kita dan kita berinteraksi dengan kaum muslimin itu menyamakan antara Rabb dan ilah. Ini akan membawa hal yang luar biasa keliru dalam memahami tentang Allah, mengenal tentang Allah. Apa akhirnya makna Rabb dan makna ilah menjadi satu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Subuh Ahad selalu kita gunakan waktu. Semoga Allah mudahkan dan Allah berikan kepada kita taufik untuk saling nasihat menasihati, saling mengingatkan akan Allah. Bagaimana Allah, ilmu Allah, kemampuan Allah, kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini yang kedua kalinya Allah takdirkan, Allah mudahkan kita melakukannya di masjid ini. Alhamdulillah. Pada pertemuan kita yang pertama dahulu di masjid ini, kalau ana tidak salah, kalau ana masih ingat dan benar ingatan ana, kita bicara tentang Rabb. Kita bicara tentang Rabb. Allah itu adalah Rabb. Dan kita uraikan apa makna Rabb. Apa makna Rabbul Alamin. Kita uraikan makna Alamin. Intinya adalah segala-galanya yang mencipta adalah Allah. Segala-galanya yang memiliki dan menguasai adalah Allah. Segala-galanya yang mengatur dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah Allah. Ini adalah makna daripada Rabb. Seluruh makhluk Allah yang ciptakan. Allah yang memiliki. Allah yang menguasai. Allah yang mengatur seluruh urusannya dari A sampai Z. Intinya itulah makna daripada Rabb. Hari ini, di pagi ini, ana ingin bersama saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat kepada sebuah kalimat di dalam Al-Quran tentang Allah yang dia maknanya bukanlah Rabb dan tidak berhubungan sedikit pun dengan kalimat Rabb. Tidak berhubungan dalam arti kata dia bahasan yang terpisah dan dia makna yang terpisah dari makna Rabb. Di pagi hari yang berbahagia ini ana ingin mengajak saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat di masjid ini dan yang menyaksikan acara kita sekarang ini melalui media yang dimudahkan oleh Rabb yang telah menciptakan kita dan memudahkan segala-galanya untuk manusia. Ana ingin bicara tentang ilah. Rabb, ilah. Kalau Rabb tadi sudah kita ulang dan kita uraikan pada pertemuan yang lalu di masjid ini dan kita ulang tadi secara ringkas. Kalimat Rabb menunjukkan ia pencipta satu-satunya. Bahwa ialah yang memiliki, menguasai satu-satunya. Dan dialah yang mengatur satu-satunya. Dan makna ini diyakini oleh orang Quraisy. Makna ini diyakini oleh orang Quraisy. Makna ini diyakini oleh orang Nasrani. Makna ini diyakini oleh orang Yahudi. Makna ini diyakini oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Namun apa yang membedakan? Yang membedakannya bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Allah ilah satu-satunya. Sementara kaum Quraisy tidak menjadikan Allah ilah satu-satunya. Kaum Nasrani tidak menjadikan Allah ilah satu-satunya. Kaum Yahudi tidak menjadikan Allah ilah satu-satunya. Walaupun mereka meyakini Rabb satu-satunya adalah Allah. Namun mereka tidak menjadikan Allah ilah satu-satunya. Kenapa anak angkat masalah ini? Karena satu hal yang kita saksikan di tengah kehidupan umat Islam, terkhusus yang hidup bersama kita dan kita berinteraksi dengan kaum muslimin, itu menyamakan antara Rabb dan ilah. Menyamakan antara Rabb dan ilah. Apa itu Rabb? Rabb adalah ilah. Apa itu ilah? Ilah adalah Rabb. Padahal tadi di awal sebelum ini sudah kita katakan bahwa yang ilah adalah sesuatu yang tak sama bahasanya dengan bahasan Rabb. Menyamakan antara ilah dan Rabb dalam bahasan ini akan membawa hal yang luar biasa, keliru dalam memahami tentang Allah, mengenal tentang Allah, dan beribadah kepada Allah. Izinkan ana untuk merasa atau berkesimpulan bahwa kenapa akhirnya makna Rabb dan makna ilah menjadi satu, berbaur. Rabb adalah ilah, ilah adalah Rabb, satu bahasan yang sama. Izinkan ana untuk mengatakannya karena manusia menerjemahkan Rabb dan ilah dengan satu terjemah yang sama. Sama-sama diartikan Tuhan. Rabb diterjemahkan Tuhan, ilah diterjemahkan Tuhan. Akhirnya ini adalah Tuhan, itu juga adalah Tuhan. Bahasan yang sama, sama-sama bahasan ketuhanan. Bisa difahami? Padahal ana tegas mengatakan ini yang ketiga kali, bahasan ilah tak bersentuhan. Makna kalimat ilah tak bersentuhan dengan makna Rabb. Bapak Ibu bisa bayangkan uang-uang rupiah? Bisa bayangkan uang-uang rupiah? Bisa? Bisa. Tak ada orang yang meyakini rupiah ini adalah Rabb-nya dia. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tak ada. Tapi ada orang yang menjadikan rupiah ini ilahnya dia. Baik. Sengaja ana membuat antum penasaran. Mudah-mudahan yang sudah pernah membahas masalah ini mengerti apa yang ana maksud. Yang penasaran, mudah-mudahan sebentar lagi terjawab penasarannya. Ilah artinya yang diibadati. Al-ilah artinya secara Arab, bahasa Arab, al-ma'bud, yang diibadati. Satunya menciptakan, menguasai, memiliki, mengatur. Ini Rabb, ilah yang diibadati.
bersentuhan nggak secara makna? Tak bersentuhan secara makna. Apakah ada orang yang mengibadati harta? Ada. Kalau dia patuh dan tunduk kepada harta itu, dia akan menjadikan harta itu ilahnya. Karena hidupnya untuk harta. Gerak-geriknya untuk harta. Marah dan murkanya dan ridhonya berdiri di atas harta. Hidupnya itu benar-benar untuk harta. Hamba-hamba dunia, hamba-hamba dinar dan hamba-hamba dirham, akhirnya benar-benar menjadi budak harta. Hamba harta. Ketika itu dia telah menjadikan harta sebagai ilah. Sementara dia tidak pernah menjadikan harta sebagai Rob. Kenapa? Dia tidak meyakini bahwa rupiah lah yang telah menciptakan dia. Tapi dia hidup untuk rupiah. Marahnya karena rupiah. Ridhonya karena rupiah. Orientasi hidupnya paling tinggi mengumpulkan rupiah sebanyak-banyaknya. Kalimat rupiah ini bisa berubah dengan aneka ragam. Bisa jadi emas, bisa jadi jabatan, bisa jadi rial, bisa jadi ringgit, bisa jadi aneka ragam. Dinar Kuwait, dirhamnya Emirat, dan yang lainnya. Baik.